Kita lanjutkan teman-teman kepada tahap berikutnya. Kita ulang lagi dari awalnya. Sebelumnya kita telah memasukkan material pirit ini dan telah kita lakukan menggunakan H2SO4, dan inilah yang sedang di hadapan kita saat ini. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan seperti itu bisa kita memasukkan garam. Untuk apa? Jika ada logam yang larut pada air kaya tersebut, jika kita masukkan garam, maka logam-logam yang ada di sini itu akan terikat oleh garam tersebut. Kita kasih dulu ini teman-teman, garam. Kita kasih ini garam untuk mengikat logam. Mana yang sudah memberinya garam sebelumnya, itu boleh saja langsung dicek. Coba kita kasih garam teman-teman ya. Coba kita kasih garam dulu. Nah ini teman-teman garam. Coba kita masukkan garam. Aduk teman-teman ya. Jadi setelah kita lakukan teman-temannya pemberian garam, pemberian H2SO4 di dalam larutan kita ini. Nah, jadi kita coba dulu teman-teman, apakah sudah ada logam yang larut di sini. Jika sudah ada logam yang larut di dalam material tersebut, berarti kimia ini sudah bisa masuk kepada pori-pori material pirit tersebut. Jadi inilah maka perlu kita cek dulu sudah ada tidak logam yang terlarut pada material ini. Jadi untuk mencoba seperti itu kita bisa menggunakan zinc foil, atau bisa juga kita pakai pakai seng gitu, atau aluminium, bisa juga kita cek semua. Kita coba aja untuk mengujinya teman-teman ya. Nih zinc foil. Nah, ini zinc foilnya teman-teman ya. Ini coba kita cek aja dulu teman-teman ya. Kita masukkan aja sebentar. Nah, berarti teman-teman sudah ada logam yang terlarut. Itu boleh teman-teman lihat warna hitam. Coba kita kasih air teman-teman. Coba kasih air. Ini teman-teman ya, air ya. Kita ambil aja air sedikit. Nah ini teman-teman ya, air ya. Coba kita cuci. Nah teman-teman dapat perhatikan ini, dia udah warna hitam, berarti sudah ada logam yang larut. Nah ini teman-temannya sudah ada logam yang larut. Coba kita ulang lagi. Kita buang aja ini. Nah kita ulang lagi teman-teman ya. Kita cuci lagi teman-teman supaya ini cepat reaksinya. Itu teman-teman, teman-teman perhatikan udah ada warna hitam memang. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sepertinya lumayan lah ini teman-temannya, lumayan banyak lah ini logam. Nah ini logam yang terlarut. Nah jadi setelah kita lakukan seperti ini teman-teman, setelah kita dari awalnya kita ketahui, berarti sudah kita beri kimia, sudah kita lanjutkan dengan proses-proses tahap demi tahap sampai yang sekarang itu di dalam pengujian apakah
di dalam material air kaya ini kita sudah ada logamnya atau belum. Nah gitu. Nah sekarang kita udah ketahui bahwanya logam yang terlarut di dalam air kaya ini sudah ada. Jadi masuk langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya ini teman-teman, kan sekarang ini kita tidak tahu apakah logam ini sudah ada emasnya, sudah ada peraknya, sudah ada apanya segala macam. Kan itu pikiran kita yang seperti pemula. Nah, jadi emas tidak larut oleh HCl, emas tidak larut dengan garam, emas juga tidak larut dengan H2SO4. Nah gitu, berarti di dalam ini ada logam lain selain emas yang larut. Jika sudah ada yang larut, berarti kimia kita yang kita buat, yang kita lakukan telah berhasil memisahkan logam-logam atau masuk ke dalam material pirit yang kita olah tadi. Selanjutnya bisa dua alternatif yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, air kaya ini teman-teman saring. Selanjutnya material yang di bawah itu bisa teman-teman langsung bakar, teman-teman lebur. Hanya kalau dilebur langsung itu cukup memakan waktu untuk melakukan peleburannya, tapi dia tuh langsung jadi logam. Karena di bawah tuh semuanya udah campuran logam semua gitu. Itu langkah yang pertama yang teman-teman lakukan. Hanya kalau kita belum fasih di dalam menggunakan alat-alat peleburan, kalau alat peleburan kita tuh kurang bagus juga, kurang memadai, nah ini sedikit agak berat kita melakukannya, membutuhkan waktu yang panjang, lama waktunya. Dan juga mangkuk kowi atau tembikar yang kita gunakan itu tidak bisa tembikar yang sembarang barang tembikar gitu, karena nanti kita tuh mau leburnya dengan suhu yang tertentu. Nah demikian teman-teman. Kenapa suhu yang tertentu? Karena di dalam itu bisa aja ada PGM-nya. Contoh PGM, palladium, platina, atau sekalian macam. Makanya kita menggunakan api yang cukup tinggi untuk melakukan peleburannya. Nah, jadi disinilah kita tuh harus fasih dulu dengan bermain api. Kalau tidak kita bermain api, main blender peleburan, kalau kita belum fasih, lebih bagus lakukan cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua setelah dilakukan seperti ini, teman-teman bisa memasukkan nitrit. Tahu, teman-teman tumpahkan air ini semua. Setelah teman-teman tumpahkan airnya, selanjutnya teman-teman kasih nitrit ditambah dengan garam. Nitrit dicampur dengan garam itu menjadi aqua regia. Boleh kita langsungkan praktekannya ya teman-teman ya. Kita tumpahkan aja airnya ini dulu. Kita tumpahkan airnya, nanti kita langsung memberinya nitrit ditambah garam. Nah ini teman-teman, jangan teman-teman buang. Jangan ini dibuang, nanti kita gunakan lagi nih teman-teman nih. Nah kita pisahkan dulu. Nanti setelah kita masuk ke tahap ini, nanti kita olah juga ini, kita singkirkan dulu teman-teman ya. Nah jadi setelah teman-teman melakukan seperti ini kan ada sisanya nih teman-teman ya. Ini ada sisa, tuh kan kita kemarin buat sedikit. Jadi sudah ada yang larut atau pasirnya segala macam, itu tinggal pasir-pasir di bawah. Nah, pasir-pasir ini jika teman-teman mau melakukan peleburannya itu bisa langsung.